Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raymond Audiwinata. Perkenalkan, nama saya adalah Hanta Paradino. Perkenalkan, nama saya Dwi Komunikas. Dan kami dari anak-anak SMK 7 dari jurusan Teknik Otomotif. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membacakan kasus-kasus yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelum masuk ke kasus-kasus, saya sebagai pembicara untuk menjelaskan di mana tata letak Pondok Al Zaitun, siapa pemimpinnya, dan didirikannya tahun berapa. Pendirian Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun didirikan pada tanggal 13 Agustus 1996 oleh Panji Gumilang, yaitu pemimpin dari Pesantren Al Zaitun. Pesantren ini terletak di Desa Mekaraja, Kecamatan Gentar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Al Zaitun mulai menarik perhatian karena ukurannya yang besar dan fasilitas yang lengkap, termasuk lahan yang luas sekitar 1.200 hektar. Untuk kasus-kasus yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun, saya akan membacakan kasus-kasus tersebut, yaitu ada 1. Dugaan keterlibatan dengan NNI atau Negara Islam Indonesia. 2. Kasus pemalsuan dokumen. Dan yang ketiga ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan yang ketiga adapun menyoroti salah seorang wanita yang berdiri di saf laki-laki bahkan berada di belakang imam. Dan 4. Barisan saf yang cukup lebar ketika melaksanakan sholat Idul Adha. Kali ini saya akan berada di kasus yang pertama dulu, yaitu dugaan keterlibatan dengan NNI atau Negara Islam Indonesia. Pada tahun 2011, Panji Gumilang sempat dikaitkan dengan kelompok Negara Islam Indonesia. Komandan Wilayah 9, tuduhan ini menimbulkan kehebohan di masyarakat, mengingatkan NII adalah organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah karena tujuan aktivitasnya yang mengancam kedaulatan negara. Namun Panji Gumilang dengan tegasnya membantah keterlibatan atau afiliasi dengan kelompok tersebut. Kasus pemalsuan dokumen. Pada suatu waktu, Panji Gumilang terjerat dalam kasus pemalsuan dokumen yang menimbulkan kontroversi lebih lanjut. Kasus ini menarik perhatian media dan otoritas hukum, dan Panji akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Usut punya usut, wanita yang berada di antara saf laki-laki itu adalah istri dari pemimpin Ponpes Al Zaitun. Panji Gumilang yang memiliki privilege. Ia juga menyebut bahwa ritual sholat semacam itu sudah menjadi kebiasaan dari jemaah Ponpes Al Zaitun. Mengupas dari sisi lain, sebelum Ponpes Al Zaitun viral karena cara sholat Id yang kontroversial, institusi pendidikan ini sebelumnya juga pernah ramai dibahas. Namun kala itu yang menjadi persorotan adalah kasus pencabulan yang menyeret nama pemimpinnya, Panji Gumilang. Panji Gumilang dilaporkan ke Polda Jabar oleh seorang perempuan berinisial K, asal Kabupaten Indramayu. Dugaan pimpinan Ponpes Al Zaitun cabuli pegawainya tersebut dilaporkan K. Menurut pengacara korban, Joemaidi Anum, terlapor atau Panji Gumilang telah mencabuli K sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun, Panji dilaporkan tetap bersikeras hingga akhirnya tindakan tidak senonoh yang dilakukan pimpinan pesantren cabul itu tidak tertahankan lagi oleh korban. Kabid Humas Polda Kombes Pol RD Saniago membenarkan soal laporan terkait dengan dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Panji. Sementara ini, di Treskrimum Polda Jabar tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran soal laporan korban. Sudah ada beberapa yang dipanggil termasuk PG-nya. Laporannya diterima bulan Februari. Ujar RD dikutip Selasa tanggal 25 bulan 4 2023. Menurutnya, jika yang dilaporkan K merupakan fakta, Panji dapat dikenal pasal 289 KUHP pidana dan bisa dihukum pidana paling lama 9 tahun. Dan pada akhirnya pemimpin Ponpes Al Zaitun dipolisikan
dengan tuduhan pencabulan. Panji Gumilang dilaporkan ke polisi oleh seorang perempuan yang merupakan mantan pegawai pesantren di Indramayu tersebut. Pelapor berinisial K melalui pengacaranya, Jumaidi Anung, menyampaikan Panji Gumilang telah mencabuli korban sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Dilansir via Suara Jabar ID. Di Treskrim Polda Jabar tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran soal laporan korban. Polisi periksa 24 saksi terkait dengan pencabulan pemimpinan Ponpes Al Zaitun. Proses hukum dugaan tindak pencabulan dengan terlapor pemimpinan Ponpes Al Zaitun, penyidikan di Treskrimum Polda Jabar sendiri sudah memeriksa keterangan 24 saksi terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pemimpin Ponpes Al Zaitun itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago Rabu 21 April 2023 lalu. RD mengatakan saksi yang dimintai keterangan termasuk terlapor dan pelapor. Sampai sekarang masih dilakukan penyelidikan. Total ada 24 saksi yang diminta keterangan termasuk terlapor, pelapor juga dokter, ujar RD Mapolda Jabar dikutip. Pada bulan Februari, perempuan yang berinisial K melaporkan kepada Polda Jabar terkait aksi pencabulan yang menimpa dirinya. Aksi itu dilakukan oleh seorang pemimpinan pesantren di Indramayu yang namanya cukup tersohor. Menurut laporan korban, terlapor sudah melakukan aksinya sejak tahun 2018. Aksi itu dilakukan terlapor sejak dipindahkan tempat kerjanya dari Cikampek ke Indramayu. Jadi itu tadi kasus tentang pencabulan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang ditindaklanjuti oleh Polres Jabar. Kali ini saya akan beralih ke kasus yang kedua, yaitu terkait tata cara sholat Idul Fitri yang tidak biasa itu. Ada seseorang santri yaitu yang bernama Aan mengaku membuka pembahasan dengan diawali dengan pakaian dan saf ketika sholat. Menurut Aan kepada Al Zaitun bahwa pakaian yang dikenakan jamaah sangat rapi dan bisa dijadikan contoh. Saya sampaikan juga ke Al Zaitun bahwa memberikan contoh yang sangat baik dengan pakaian rapi ketika sholat Idul Fitri. Hampir semuanya menggunakan jas rapi lah secara keseluruhan. Tapi viral juga ya Pak. Saya bilang begitu ke dia. Iya, katanya. Apa yang diviralkan? Jelas obrolan singkat Aan dengan pemimpin Ponpes Al Zaitun Rabu tanggal 26 bulan 4 kemarin. Dari situ Aan menanyakan tentang jarak saf sholat yang tidak seperti biasa pada umumnya, di mana saf ketika sholat Idul Fitri kemarin mayoritas barisannya dirapatkan. Tapi kali ini di pesantren tersebut tidak dirapatkan, ataupun ada beberapa jarak yang dilakukan ketika sholat Idul Fitri. Selain itu, Al Zaitun juga menjelaskan tentang sosok perempuan yang ada di saf depan bercampur dengan jamaah laki-laki, bahwa keberadaan perempuan dalam saf salat tersebut merupakan bentuk pemuliaan pemimpinan Al Zaitun terhadap seorang perempuan. Jadi perempuan itu tidak mesti ada di sudut ujung beradanya. Itu pemahaman dia. Kalau kita akan menghargai pemahaman orang dan pola pikir beliau terkait dengan memuliakan perempuan tersebut, kata Aan. Bahkan Aan ditanyakan oleh pemimpin Al Zaitun tentang kesalahan dalam memuliakan perempuan. Dan perempuan yang ada di samping saya itu orang yang paling saya muliakan sekali. Apakah salah saya memuliakan perempuan? Kata pimpinan Al Zaitun kepada Aan. Jadi itu tadi kasus-kasus yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun dan pemimpinnya yang bernama Panji Gumilang yang terkait oleh banyak-banyaknya kasus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus-kasus tersebut adalah, bagi saya sebaiknya Panji Gumilang jangan dijadikan pemimpin lagi, ataupun jangan dijadikan pemimpin di sana karena tidak mengikuti aturan agama Islam yang ada di Indonesia. Kesimpulan saya adalah sebaiknya Pondok Pesantren Al Zaitun secepatnya dibubarkan karena sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam yang lain. Dan kesimpulan yang saya dapat juga adalah meskipun mereka berpikir dengan dia menghargai wanita tersebut, tapi kita mempunyai aturan dan taatan
agama kita sendiri, dan itu harus dipatuhi dan dijalankan. Ya. Oke, pendapat saya sama seperti Andra, harus Pondok Al Zaitun harus cepat dibubarkan karena Sudah terlalu tersesat. mengajarkan ajaran yang sesat. Dah, demikian pendapat kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.